Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Ibu-ibu jemaah pengajian Masjid Muhammad Nasir yang sama-sama kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan sore ini di bulan Rabiul Awal, bulan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Hari ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka Ramadan ini. Mudah-mudahan ibu senantiasa dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan iman, ilmu dan segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita semuanya. Salawat dan salam berkah tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, panutan kita, sebagai bagi kita semuanya. Mudah-mudahan kita yang senantiasa istiqomah dalam mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian terakhir kita mendapatkan syafaatnya. Jadi ibu-ibu, sebelum kita masuk ke dalam kajian bahasan rutin tafsir Al-Quran, tafsir juz namanya, kita akan mengulas kembali hafalan kita. Hafalannya berapa? Al-Mudaththir. Silakan dibuka Qurannya sebagai Al-Mudaththir. Sudah berapa ayat kemarin? Sudah 10 ya? Sudah 10. Mudah-mudahan 10 ini bisa kita hafal. Caranya, mari kita sama-sama untuk mulainya, kita baca bersama-sama, ya. Sebelumnya nanti kita akan menambahkan jika perlu ditambahkan. Jika masih ada banyak yang lupa, berarti kita akan tetap terus mengulang-ulang, ya. Baik, kita buka surat Al-Mudaththir ya. Surat berapa Al-Mudaththir? Surat ke-74, silakan. Al-Mudaththir surat ke-74, juz ke-29. Sudah ada semuanya? Baik, kalau sudah ada nanti ibu bisa mengikuti bacaan saya. Ya, sekali nanti kita akan ulang-ulang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya
'alal kafirina ghairu yasir. Kita baca bersama-sama, saya sebutkan ayatnya, ibu baca ayat apa? Arabnya ya. Ayat 1. Ya ayyuhal mudaththir. 2. 3. 4. Wasiyah, ya agak panjang ya. 2 rokaat. Ulangi 4. Ulangi 4. 5. Waruj, za, jim dan za. Waruj, za, fahjur. Coba. Baik. 6. 7. Ala
وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكبر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. Masya Allah, Alhamdulillah. Saya lagi boleh. Tahan ya Bu, boleh Bu. Alhamdulillah. Ada lagi? Ya, nah, nanti yang belum silakan di mungkin sudah hafal, mungkin bios bermanfaat. Ya, ya. Yang penting bagi yang mau bukan menguji ya, melatih ya. Melatih paling tidak bacaannya dan hafalannya bisa kita manfaatkan untuk menyetorkan dalam setiap pertemuan. Ya. Saya sih berharapnya ibu bisa menghafalkannya 1-2 ayat itu di rumahnya masing-masing. Jadi kalaupun ada penambahan dalam 1 bulan sekali ini, itu penambahan yang sifatnya murojaah, tidak dari awal penambahannya itu. Jadi di masjid ini penambahannya adalah pembetulan, pembenaran dari sisi bacaannya. Ibu di rumahnya bacanya seperti ini misalnya. Oke, disamakan dalam bacaan di sini dari sisi tahsinnya, dari sisi makhrajnya, dari sisi tajwidnya. Dan betulkan khawatir ada yang belum sama misalnya ya. Penyamaannya di situ, hafalannya sudah dimulai di rumah. Jadi kalau datang ke sini hanya murojaah, mengulang saja. Ya. Insya Allah sebelum ini progres, mudah-mudahan hafalan kita ini diistiqomahkan, dikuatkan ya. Nah, Anda cara melatih di dalam hafalan itu, silakan ibu dalam setiap sholat, ya, dalam setiap sholat. Baik menfarid ya, menfarid sendiri ya, maupun dalam sholat berjamaah ketika jadi imam. Nah, yang hafalan-hafalan yang baru-baru ini dibaca biar enggak lupa ya. Jadi enggak lagi bulbul lagi, bilang panas lagi ya. Jadi ada hafalan-hafalan baru yang ini menjadi hafalan kita ya. Baik, kita tambah yang kedua ya, 11 dan 12. Ibu fokus ke tulisannya, fokus saja ke tulisannya. Walaupun ibu sudah sedikit menghafal, tapi lihat saja bacaannya, lihat saja hurufnya. Ya, kita akan tambah yang ke-11. Dzarni wa man khalaqtu wahida. Dzarni wa man khalaqtu wahida. Dzarni wa man khalaqtu wahida. Dzarni wa man khalaqtu wahida.
Ini nanti jadi huruf ya supaya paham karakternya. Wa ja'altu lahu malan mamduda. Wa ja'altu lahu malan mamduda. Wa ja'altu lahu malan mamduda. Kita awali dari ayat 11. besok harus tertarik kalau ya memang kelemahan menghafal di usia-usia seperti kita ini ya lebih cepat menghafal dan cepat juga hilang ya. Supaya tidak cepat hilang, ikrar itu diulang paling tidak sering ya. Saya terus terang banyak hafalan dari ayat-ayat Al-Quran itu lebih banyak saya dari sering mendengar ya. Sekalipun baca saya tentu lebih fokus lagi, tapi lebih memantapkan hafalan saya itu dibaca, ini benar ya. Bayangkan 2 jam perjalanan saya itu tidak ya. Dari Subang ke Bekasi dan dari Subang ke Jakarta, saya kalau berangkat kerja ke kampus itu di mobil saya itu merotal ya, merotal. Jadi alhamdulillah anak-anak saya tuh walaupun berharinya jadi sering mendengarkan bacaan-bacaan merotal ya. Dan ini yang mudah-mudahan bisa dibiasakan oleh kita di rumah ya. Terus kemudian dalam kendaraan di mobilnya itu mudah-mudahan menjadi bagian-bagian biasa kita dengarkan sehingga lafaz-lafaz thayyibah dalam Al-Quran ini mudah untuk kita dengar karena mudah kita hafalkan kalau sering kita dengar. Baik, Allah merupakan Al-Quran hafalan yang tadi mudah-mudahan menjadi wasilah kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masuk ke dalam pembahasan. Ya, sekarang kita akan buka dalam pembahasan tafsir Al-Quran. Kita sudah sampai pada surat Al-Kafirun ya. Di sini dalam surat Al-Kafirun.
menjelaskan tentang asbabun nuzulnya atau sebab turunnya ayat ini. Kemarin apa sebabnya? Asbabun nuzulnya itu ayat ini masih ada yang ingat ya? Kenapa ada ayat ini turun? Sehingga baik, saya akan ulas supaya refresh kembali. Ayat ini turun, ya, sesungguhnya ditujukan kepada siapa? Orang-orang kafir. Orang kafir mana? Orang-orang kafir Quraisy. Karena orang kafir itu banyak, ya. Orang kafir itu banyak dari kalangan ahli kitab, Yahudi, Nasrani dan sebagainya. Banyak sekali. Dan ini orang kafir yang khusus ditujukan oleh Allah kepada orang-orang Quraisy yang memang pada waktu itu kafir Quraisy lebih mendominasi di daerah jajaran Arabia, Mekah, gitu ya. Dan kita ketahui yang namanya suku Quraisy ini adalah suku kabilah yang terhormat, ya, terpandang dari kalangan-kalangan bangsawan, orang-orang elit, orang-orang buhar terpandang, orang-orang Quraisy. Ya. Nah, orang-orang Quraisy ini merasa terganggu, ya, merasa terganggu dengan apa? Dengan dakwahnya Nabi yang sudah mulai sedikit demi sedikit mempengaruhi masyarakat Arab pada waktu itu. Ya, kenapa terganggu? Karena masyarakat Arab pada waktu itu dia mempunyai tradisi menyembah berhala. Kemudian tradisi dalam berjudi, minum khamar, ya, apalagi sudah jelas perempuan itu wanita-wanita sudah menjadi bahan mainannya, ya, sudah tidak ada harganya, sudah tidak ada kehormatannya di mata laki-laki pada waktu itu. Dan itu biasa karena menjadi sebuah tradisi, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang membawa misi kerasulan, misi Islam yang mengajarkan atau yang mengajak kepada apa? Dakwah Islam. Isi dakwah Islam itu mengajak kepada tauhid, menyembah kepada Allah untuk meninggalkan berhala, ya, dan sebagainya. Ajaran-ajaran Islam yang kemudian hari ini kita dengar, dan hari ini sebagiannya ada sudah kita jelaskan. Dan itulah yang kemudian didengar oleh orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu. Cuma mereka merasa terganggu dengan kehadiran Nabi. Kenapa terganggu? Karena kebiasaan-kebiasaan mereka dikhawatirkan akan menjadi hilang dengan adanya Islam. Ya. Selain itu juga mereka akan khawatirkan popularitas. Ya. Kehilangan popularitas. Bayangkan tokoh-tokoh orang Quraisy yang begitu sangat kaya terhormat dengan segala jabatannya, ya, datang Nabi itu yang malah terkenal kalau bahasa sekarang yang malah viral adalah sosok Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, walaupun belum banyak pengikutnya, tapi dengan ajarannya itu sudah cukup menggetarkan jajaran Arabia. Ya, dan bahkan sudah mulai satu persatu orang-orang kafir, orang-orang Quraisy mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, popularitas orang-orang kafir Quraisy sudah mulai menurun dikalah oleh pengaruh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga menjadi ketakutan oleh kafir Quraisy. Tentang dunia mereka ketakutan, tentang popularitas mereka ketakutan. Oleh karenanya orang-orang yang takut tidak terkenal kemudian sampai mau menjatuhkan orang lain itu orang-orang kafir Quraisy, gitu ya. Karena orang-orang kafir Quraisy itu bukan hanya takut terganggu tradisi budaya ibadahnya saja, tapi mereka takut terganggu ketenarannya, takut ada yang mengalahkan ketenarannya. Ya, sehingga kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibujuk karena setelah diulang-ulang oke, ternyata nggak bisa. Ya, ini ada berbagai cara Nabi dilarang itu.
dengan cara kekerasan sudah, dengan cara bujuk rayu sudah, ternyata justru malah semakin banyak pengikutnya. Akhirnya dengan cara-cara halus lah kemudian mereka datang kepada Nabi. Cara-cara halus inilah yang kemudian menjadikan surat Al-Kahfi ini turun kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana cara halusnya orang kafir Quraisy untuk membujuk Nabi? Nah, ada adalah ayat yang pertama. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ayyuhal kafirun." Apa artinya, Bu? Katakanlah wahai orang-orang kafir. Qul, katakan. Ya, ini perintah. Kalimatnya fi'il amr. Ya, qul, katakan. Ya ayyuha, wahai, ya katakanlah wahai, ini qul itu maksudnya kepada Nabi Muhammad, ya wahai Nabi Muhammad, katakanlah kepada orang-orang kafir. Jadi yang memerintahkan mengatakan itu siapa? Allah. Ya, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW, ya, hai orang-orang kafir. Ya, nah, kasusnya apa? Kasusnya, kenapa Allah memerintahkan untuk mengatakan kepada orang kafir untuk mengatakan tidak? Ya, mengatakan tidak, karena dari ayat kedua sampai ayat kelima itu kalimatnya tidak. Ya, jadi untuk mengatakan apa? Tidak apa? Tidak mengikuti semua ajaran, rayuan dan jebakan orang-orang kafir. Karena datangnya orang kafir kepada Nabi itu walaupun dengan cara yang harus diingatkan oleh Allah bahwa itu adalah jebakan. Hati-hati, ya. Makanya kata Allah, katakan wahai Muhammad, jangan kepada orang-orang kafir, wahai orang-orang kafir. Ya. Apa yang dikatakannya? La a'budu. Apa artinya, Bu? La, tidak. Ya. A'budu. Aku akan menyembah. Ya. A'budu. Ma, kalimatnya juga tidak. Ta'budun, apa-apa yang kalian sembah. Ya. Qul ya ayyuhal kafirun, katakan wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, bahwa aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Ini adalah perintah siapa? Perintah Allah untuk mengatakan kepada orang-orang kafir. Kenapa? Karena orang-orang kafir sudah mulai negosiasi sama Nabi. Kata orang kafir Quraisy itu, maunya Nabi itu apa sih? Mau kamu itu wahai Nabi apa sih? Ya, mau terkenal, mau harta, mau yang cantik, mau jabatan, kami kasih, kata orang-orang kafir. Ya, bujukan orang kafir itu begitu sangat luar biasa, Bu. Kenapa? Karena orang kafir itu langsung menyebutkan satu objek duniawi yang itu memang kebanyakan orang cari. Ya. Orang kafir menyangkanya bahwa Nabi melakukan dakwah itu adalah untuk kepentingan dunia. Untuk kepentingan dunia, makanya orang-orang kafir menebak kayaknya Nabi mah kalau dikasih harta, kayaknya bakal mau dan bakal berhenti. Makanya tawaran orang kafir kepada Nabi itu, wahai Muhammad, jika engkau mau jadi orang kaya, baik, kami akan angkat engkau menjadi orang yang paling kaya di sini. Kami akan mengumpulkan seluruh harta dari kaum kami dan kami akan berikan kepada kamu. Coba buka ya. Jadi Nabi nanti akan didaulat, dideklarasikan sebagai orang paling
paling kaya termasuk juga harta-harta yang dimiliki oleh orang-orang kafir Quraisy yang terkenal kaya-kayanya itu dikumpulkan dan untuk diberikan kepada Nabi Muhammad. Kata Nabi, disenyumin aja. Gua nggak mau. Nggak mau. Saya nggak mau. Wah, rupanya strategi pertama nggak mempan. Nabi memang nggak perlu duit kali. Kan? Kedua, emang kamu mau terkenal kata orang kafir Quraisy. Ini tanda tanya ya bahasa mereka. Emang kamu mau terkenal? Kamu mau terkenal oke. Kita kasih kamu pangkat jabatan menjadi orang paling terpengaruh, tokoh paling bermakna di negara ini. Dan kami angkat engkau sebagai ketua kepala sukunya di sini. Dan semua kami di sini akan tunduk kepada Nabi Muhammad. Coba orang-orang kafir Quraisy yang tunduk dengan kepemimpinannya Nabi Muhammad ketika kemudian Nabi mau menerima tawaran. Ya. Kalau sekarang kan tawaran jabatan luar biasanya Bu. Ya, kalau kira-kira sekarang ada tawaran jabatan Bu, kira-kira bakal diterima nggak ya? Jangankan ditawarin Bu ya, sekarang ya disuruh nyogok mau gitu kan? Sekarang kan justru malah kabolo-bolo ya. Kan dengan cara nyogok-nyogokannya mau sekarang mah. Asal penting ini jabatan coba ya. Ya. Kayaknya nggak aneh sekarang untuk mendapatkan jabatan orang berebut dan berani membayar apapun. Karena jabatan itu adalah kehormatan. Ya, jabatan itu kehormatan, jangan salah. Walaupun itu adalah kehormatan dunia. Kehormatan dunia ini kalau kemudian bisa dimanfaatkan dengan baik akan menjadi kehormatan dunia akhirat. Ya, makanya seorang pemimpin itu nanti akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah tentang apa? Tentang jabatannya, tentang kepemimpinannya. Insya Allah. Ya, tentang kepemimpinannya. Menunjukkan bahwa kepemimpinan jabatan itu menjadi sesuatu hal yang terhormat di dunia maupun di akhirat. Kayaknya senang ibu-ibu punya suami. Kalau suaminya di tempat kerjanya punya jabatan tertentu, senang nggak kira-kira? Senang. Ya, bapak lebih senang istrinya daripada bapaknya, malah lebih girang istrinya daripada bapaknya. Ya, ini jabatan luar biasa, menyenangkan jabatan. Ya, tapi dengan jabatan itu bisa membuat apa saja, mungkin seperti itu. Hanya di dalam Al-Quran disebutkan hal yang akan menggoda manusia itu, ya, itu harta wanita jadi digoda juga dengan jika kita makan harta wanita sama kuota. Amri, saya mencari kuota ribu punya, ya, mati gaya, gitu ya. Seolah-olah dunia hilang dari peredaran, ya. Wah, sekarang mantap. Karena banyak yang membangun kuota itu seolah-olah sedang menjadi sesuatu. Kayaknya kan tidak ada orang yang hari ini bisa lepas dari baik ibunya maupun anaknya. Kan jarang kalau kemudian kita melihat di dalam rumah tangga anak-anak, ibu-ibu atau keluarga justru berkomunikasi lebih intens dengan anggota keluarganya, malah dengan HP-nya. Juga HP-nya juga cara ngobrol, ya. Nah, ini sesuatu yang membahayakan, makanya yang disebut dengan harta itu menjadi ibadah, ya, menjadi ibadah. Ya, ini harus kemudian kita waspada, ya. Wah, itu masya Allah hari ini, ya.
Wadah itu. Bahkan sekarang ada tren, ya, ada tren perceraian, ya, menjadi meningkat itu bukan lagi disebabkan oleh faktor ekonomi. Kalau dulu kita mendapatkan informasi kasus-kasus perceraian itu rata-rata dipengaruhi oleh kasus-kasus ekonomi. Ya, sekarang justru lebih banyak dipengaruhi oleh hubungan yang gak jelas di dalam dunia maya. Dan dari dunia maya pada akhirnya ada CLBK. Masih CLBK. Ya, CLBK itu menu baru di itu bahasa CLBK. Seperti contoh CLBK. Kan orang ketemu, ya, baru ketemu lagi di medsosnya, di FB-nya, di IG-nya, di segala sesuatu. Mereka itu teman-teman lamanya, pacar lamanya, alasan reuni, alasan apa, semuanya pada akhirnya kontak di situ. Bahkan kontak dengan handphone itu bisa sampai pada kontak-kontak yang sifatnya privasi, dan itu nggak diketahui oleh pasangan kita. Suami mungkin nggak tahu, istri juga mungkin nggak tahu, ya. Apalagi kalau handphone suami dan istrinya masing-masing punya password, jadi kontrol mana, tidak kontrol mana, repot, ya. Ini kadang-kadang justru tren perceraian meningkat hari ini, tahun ini, ya, gara-gara kecanggihan teknologi ini banyak disebabkan oleh medsos atau handphone yang di dalamnya itu ada internet dan kuotanya itu. Jadi menjadi sesuatu yang berbahaya, ya. Dan bukan hanya perceraian, ya, bukan hanya perceraian, justru sekarang banyaknya, mohon maaf, keterbelakangan, ya, pendidikan yang sangat begitu buruk terhadap anak-anak kita itu. Pada akhirnya karena orang tua lebih banyak mengajarkan anak-anak kita dengan handphone, ya. Kayak muncul budak asal antara mau CBSA, ya, muncul budak asal antara orang penerimaan kalau budak si HP, ya, padahal nggak tahu. Jadi kalau apa lamanya dia pegang HP itu bagaimana bahaya radiasinya seperti apa, itu menjadi sangat berbahaya. Jadi ibu handphone, ya, itu menjadi sesuatu yang harus kita jaga. Ya, untuk siapa? Untuk kita menjaga administrasi kita, ya, dengan orang yang tidak jelas, terutama untuk anak-anak itu, karena pendidikan anak kita ini, kalau anak-anak kita malas membaca, susah tidur, anak-anak itu susah tidur, ya, itu benar-benar salah satu jalannya adalah efek layar yang terbiasa handphone, ya. Kalau malas susah tidur, apalagi anak-anak yang suka main game di siang hari itu tidurnya itu tidak akan maksimal, ya, tidurnya. Ini menjadi sesuatu yang harus kita waspadai. Jadi bukan, ya, ini jebakan-jebakan. Bahkan Nabi juga dijebak oleh orang-orang Quraisy dengan wanita. Ketika harta juga kan mempan, jabatan juga kan mempan. Saudaraku, istri mah meren, ya. Nabi kalau ya, sampai dikatakan oleh Nabi, engkau mau punya istri yang paling cantik, ya. Kalau Anda Nabi mau punya istri yang paling cantik, akan kami carikan istri yang tercantik. Engkau boleh pilih. Dan tidak akan ada yang mengalahkan kecantikan dari istri-istri orang-orang Quraisy. Coba Nabi sampai begitu. Tapi apa? Jawaban Nabi ini bukan orang seperti kita, dikasih duit gampang, ya, dikasih jabatan gampang, melulu, dikasih perempuan mehoi gitu kan. Nabi tak menjawab dengan iya, disenyumin. Ini karakter Nabi yang melayani orang sekalipun dengan niat jahat, tapi tetap dengan cara-cara yang baik, santun, ya. Tapi tegas, apa ketegasan Nabi? Nabi menjawab dengan wahyu Allah, kata Allah, la ta'budu ma ta'budu, ya.
kalimat larang makan dulu, karena ternyata dari 3 tawaran itu, ya, dari 3 tawaran itu tidak ada makan siang gratis gitu, atau kalau bahasa baru kalian nama tawaran itu ada undangan dibalik bahwa nggak mungkin orang-orang kafir Quraisy tiba-tiba datang sama Nabi masih harta, jabatan, masih wanita, ya. Itu bukan sesuatu yang biasa, tapi ada sesuatu hal yang ingin disepakati. Apa kesepakatannya? Kesepakatannya adalah engkau nanti harus ikut pada apa yang kami tawarkan. Apa penawarannya? Penawarannya sih win-win solution sebetulnya. Bagi orang-orang yang awam, ini penawaran yang kira-kira emang adil sebenarnya. Ya, apa tawarannya? Tawaran orang kafir Quraisy itu tidak meminta Nabi untuk pindah agama. Silakan Nabi menjalankan dakwahnya, syiarnya. Tapi ada kalanya nanti Nabi harus ikut aturannya adalah orang-orang kafir Quraisy. Seminggu Nabi ikut kami, ya. Cara-cara orang kafir Quraisy ibadatnya, nanti juga seminggu sama orang kafir Quraisy ikut Nabi sholat, dan lain sebagainya. Kelihatannya kan seperti adil ya. Seminggu ke masjid, seminggu ke tempat lain misalnya, tempat ibadah lain. Sepertinya kamu seperti adil ya, sepertinya adil. Tetapi adil itu bukan yang harus berubah di sini. Ya, nanti di sini nanti akan kita berbicara tentang makna toleransi itu seperti apa. Ya. Jadi, tapi nggak mau dengan tawaran-tawaran seperti itu. Seminggu juga nyembah berhala, seminggu dari sholat. Artinya di situ nanti akan ada pencampur adukan. Sementara jelas Allah sudah mengatakan wala talbisul haqqa bil batil. Kata Allah, janganlah engkau mencampur adukan antara hak dan batil. Kira-kira kalau yang hak dan yang batil bisa nggak dicampur adukan? Nggak bisa, nggak bakal ketemu. Ya, yang hak pasti yang hak, yang batil pasti yang batil. Makanya itu yang namanya hak dan batil itu sampai kapanpun, ya, akan tetap ada. Selama umur manusia itu ada, selama agama itu masih ada, pertempuran antara hak dan batil itu akan tetap ada. Untuk apa? Menguji keimanan kita, menguji kebenaran kita. Ya. Jadi jangan pernah kita merasa aman dari ronrongan orang lain. Jangan pernah kita merasa dari sesuatu yang tidak senang dengan kita. Jangan merasa aman dari sesuatu yang dari zona nyaman kita tidak bisa. Ya. Karena yang namanya hak itu pasti berbeda dengan batil. Batil juga begitu, pasti akan ada haknya. Cuma masalahnya nanti pertempuran itu bagi kita, ya, bukan nanti pertempuran dalam hati kita, dalam batin kita. Kita mau milih yang mana? Mau yang hak, mau yang batil. Itu nanti pertempurannya. Mau ikut ngaji atau mau ikut Al-Quran, ayat-ayat bacaan di dalam Al-Quran. Nah, sudah yang tiga kita belajar dulu. Mau ikut mana? Mau jalan-jalan atau mau ikut ngaji? Mau ikut ngaji atau ikut berumri? Ya. Itu kan pertempuran itu. Bukan aman. Sore-sore begini itu ya ngobrol, kopi, ya enak-enak gitu, jalan-jalan santai. Enaknya mau begitu. Dan kumpul di masjid mah dulu Korea, ya, nah aku gitu kan. Itu kan pertempurannya. Ya, kita itu sampai kita enak misalnya kan. Itu pertempuran antara hak dan batil. Mulai dari pertempuran perasaan, pertempuran dengan takut diomongin orang, ya banyak campur aduk
semuanya itu. Itulah kenapa yang namanya hak dan batil itu akan selalu beriringan. Jadi itu jangan terlalu nanti merasa aman dengan sesuatu yang kita lakukan pasti akan baik-baik saja. Bukan juga. Pasti di mana kita melakukan kebaikan pasti ada orang yang menentang, tidak menyukai, mengomongkan itu pasti ada, pasti. Dan sebaliknya, jangan juga kita merasa kemudian merasa kita tidak benar juga. Pasti akan ada kebenaran. Jangan kemudian mencap orang itu juga jelek terus. Kenapa? Karena di sisi mereka yang jelek, di sisi hal yang kita yang negatif itu, pasti ada kebenaran yang bisa diambil. Ini yang namanya hak dan batil itu sebetulnya adalah pergolakan antara pertempuran jiwa kita. Ya, pertempuran jiwa kita, nafsu kita ini tergantung bagaimana kita inputnya tergantung bagaimana kita diisi hatinya. Ya, tergantung bagaimana kita menyikapinya dengan ilmu pengetahuan. Makanya kalau kemudian ada pergolakan hati di dalam kita, ya, rujukannya kepada ilmu. Ya, kalau bukan rujukannya kepada ilmu, ya sudah pasti yang diambilnya adalah nafsu. Tapi kalau kita rujukannya kepada ilmu, oh ya Allah sudah memberikan ini petunjuk-petunjuknya, pasti yang diambil berdasarkan ilmunya, bukan berdasarkan makhluknya, bukan berdasarkan nafsunya. Ya, nah inilah pergolakan itu. Nabi SAW diminta untuk melakukan campur aduk itu. Ya, seolah-olah itu adalah negosiasi di pertengahan, negosiasi yang menguntungkan kedua belah pihak. Ya, padahal justru pencampur adukan hak dan batil ini sesuatu yang sangat buruk. Dari ayat pertama dan kedua ini kita bisa mengambil pelajaran yang tidak bisa kita bertoleransi kepada sesuatu yang sudah sifatnya mati. Bisa bertoleransi. Apa yang mati itu? Sesuatu yang sudah pasti, yang tidak boleh kita campur aduk di dalamnya. Dalam apa? Akidah. Ya, dalam hal akidah ini nggak boleh kita main-main, nggak boleh ada toleransi dalam akidah itu. Ya, maksudnya apa? Nggak boleh main-main kita, satu dalam hal akidah nggak boleh mempermainkan akidah. Ya, kedua nggak boleh kita mencampur adukan akidah. Ya, seperti tadi, dan cuma tetangga dia ikut kebaktian kan. Kemarin juga ramai ketika datang luar biasa ramai seluruh Indonesia. Dia ayat namun dia sangat kepada ibadah anak jadi orang dulu ditiru kan sebagai orang banyak mengikuti bahkan merasa bahwa ini ketemu dan sebagainya itu menjadi bagian dari akidah yang kita tak boleh bermain-main dan tak boleh mencampur adukan ini. Ya, dengan dari apapun nanti saja diiringi dengan kata-kata dan wanita tadi. Nah kita tidak yang mengiring-iring dari keuntungan dunia kita, ya tiba-tiba malah seenaknya menawarkan diri, ya tidak boleh. Ya, ini tak boleh. Makanya hal-hal yang prinsip dalam hidup itu yang harus dipegangnya nggak boleh diganggu-ganggu dan nggak boleh diganggu-ganggu, dicoel aja nggak boleh. Itu adalah prinsip masalah akidah. Makanya akidah itu nggak boleh dicampuri dengan hal yang berbau pemahaman akidah di luar akidah yang benar. Itu akidah kamu cara ibadah itu nggak boleh. Tetapi di luar akidah, ada yang kemudian bisa kita tasamukan, bisa kita bertoleransi di situ. Seperti apa? Seperti hal muamalah, ya, dalam hal sosial itu apa?
ya toleransi kalau dalam hal itu. Misalnya ada tetangganya aja ada nikahan, ya walaupun dia bukan muslim, ya sesama tetangga, ya kita punya hak membahas itu. Ya misalnya ada tetangga kita sebagai seorang non muslim, misalnya terus kemudian dia sakit, boleh nggak menjenguk? Boleh di situ, jangan kemudian kita katakan sama kafir, toh, itu salah. Ya, tapi kalau kemudian kita datang mendoakan, nggak boleh. Ya, karena bukan karena dia kalau hanya sekedar apa? Datang memberikan hadiah, gitu ya. Doakan nggak bisa. Kenapa? Karena memang bukan ranahnya. Karena kenapa nggak boleh? Karena pasti doa kita berdasarkan doanya. Doa kita, doa agama kita. Ini nggak boleh memaksakan dia. Nah, dalam ranah-ranah sosial, dalam ranah-ranah muamalah ya kita perlu tetangga sebagai orang muslim, ya kita harus baik dengan mereka. Kita harus baik dengan mereka. Hak mereka yang harus kita hargai adalah hak tetangga. Makanya kata Nabi SAW, bagian dari keimanan itu falyukrim jarahu. Apa falyukrim jarahu itu? Maka hormatilah tetangga. Coba ya, hormati tetangga. Jadi menghormati tetangga itu adalah bagian dari keimanan. Bahkan tetangga yang non muslim pun kemudian harus kita hormati, kita hargai. Tidak boleh kita musuhi selama mereka tidak memusuhi kita, ya, selama mereka tidak menentang kita, ya, mereka saudara. Kalau kemudian menjadi bagian dari saudara pertetanggaan kita, hormati haknya sebagai seorang tetangga. Ya, jadi awalnya kita Nabi untuk ikut ibadah dengan mereka. Nabi katakan melalui wahyu Allah, ya. Kenapa? Ayat 3-nya, wala antum abiduna ma a'bud. Apa artinya wala antum? Dan wala antum dan kamu bukan menyembah apa yang aku sembah. Beda. Kan kamu bukan menyembah apa yang aku sembah. Ya. Tuhan kamu beda. Kamu menyembah apa? Ya. Menyembah kepada siapa? Beda. Sesembahannya. Jadi nggak bisa dipaksa-paksa dengan dalil. Toleransi itu nggak bisa. Itu nggak bisa. Dengan dalil nggak enak, nggak boleh. Ya. Makanya dalam hal akidah itu harus tegas, ya. Kan dalam hal akidah itu tegas, tidak boleh ada pencampuran. Kenapa? Tadi karena wala antum abid, kamu bukan menyembah apa yang aku sembah. Ya. Walaupun misalnya orang muslim itu datang diajak ke masjid, ya, diajak ke masjid. Kira-kira dia mau menyembah enggak? Bisa menyembah kepada Allah enggak bisa. Kenapa? Karena dia bukan sesembahan sesembahannya dan bukan Allah yang disembahnya. Bagaimana? Enggak bisa. Nah ini lah. Wala antum abiduna ma'budin. Dari sisi lain berbeda. Sehingga yang membedakan kita itu memang akidah. Ya? Yang membedakan kita itu adalah akidah. Yang harus menegaskan kita lebih tegas terhadap segala sesuatu yang harus kita katakan tidak adalah ketika berbicara tentang akidah. Akidah itu berbicara tentang agama, akidah itu berbicara tentang keyakinan, akidah itu berbicara tentang keimanan. Nah, hal lainnya, nah itu masih bisa kita komunikasikan dalam bentuk-bentuk ya persatuan, ya dari perkenannya, ya tasamu, ya tasamu toleransi, ya itu bisa. Ya. Tapi dalam hal akidah ini tidak boleh. Apalagi dalam hal fikih, ya hal fikih itu masih toleransi masih sangat besar. Nah, jadi kalau satu dalam hal fikih
kita butuh kalau orang jelas orang bid'ah dan sebagainya kemudian ini yang kemudian kita harus melihat dalam sisi-sisi banyak aspek ya, banyak aspek. Karena itu kalau kita mengkajinya kembali kepada ilmu, insya Allah akan kita mudah mencernanya, tidak mudah untuk mengatakan tidak ya, ketika kemudian kita memahami ilmu. Dan jelas dalam akidah prinsip itu harus dikatakan tidak ketika kemudian ada pencampur adukan dari pemahaman agama dan keyakinan yang lain di luar agama Islam. Nah ini ya, baik sampai ayat yang ketiga dulu kita bahasnya, insyaallah ayat yang keempat sampai yang keenam kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang, insyaallah. Demikian saja yang saya sampaikan. Sebelum itu boleh ada yang disampaikan bila ada yang kurang jelas. Kalau misalnya saya tadi minum keluarga yang muslim, terus jauh lebih lingkungannya lingkungan orang rumahan Sinai kan bukan muslim ya. Sholat di rumah itu gimana itu Ustaz? Apa? Bagi seorang muslim tentunya ya. Baik, terima kasih pertanyaan yang sangat luar biasa. Nah, ada satu kisah ya, ada satu kisah yang begitu sangat menarik yang ini seolah-olah menjadi sebuah penegasan berkaitan dengan sholat. Yang sholat itu khususnya sholat 5 waktu ya, ini menunjukkan tempat terbaik itu adalah masjid. Siapa? Ummi Maktum ya, Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum itu seorang tunanetra, nggak ngeliat itu tunanetra ya, seorang tunanetra yang dia jauh umurnya di kampung, jauh dari mana-mana. Dia kan tunanetra, nggak bisa melihat. Kemudian dia datang kepada Nabi, dia seorang sahabat, dia datang kepada Nabi, kemudian mengeluhkan kondisinya. Apa yang dia keluhkan? Ya Rasul, saya ini seperti yang Anda lihat, tunanetra. Rumah saya itu jauh banget. Kalau saya sholat ke masjid ini, tentu ada kesulitan bagi saya. Kenapa? Karena tidak ada yang menonton. Kedua, di tengah jalan juga sering ada binatang. Bagaimana hukum saya sholat di rumah? Apakah saya diperbolehkan sholat di rumah? Karena Nabi apa? Nabi baru bertanya, wahai Abdullah bin Maktum, apakah engkau mendengar suara azan? Kata Abdullah bin Maktum apa? Ya, saya mendengar azan. Kalau begitu, kamu harus sholat ke masjid. Jadi patokannya ternyata dengar azan enggak gitu ya, dengar azan enggak berarti kalau dengar azan Anda areal di mana masjid itu adalah masjid terdekatnya. Dari cerita itu hadis itu kemudian juga makanya kenapa sholat 5 waktu itu menjadi satu hal yang dimintakan bagi seorang laki-laki ya, bagi seorang laki-laki. Dengan kasus yang tadi ini boleh kan seorang tidak datang ke masjid karena jauh dari lingkungan muslim, bahkan masjidnya juga jauh gitu kan. Tadi selama mendengar suara kumandang azan dari toa masjid, berarti panggilan dia untuk sholat berjamaah menjadi sangat diutamakan daripada sholat di masjid. Ini seorang laki-laki yang sholat di rumah, seorang laki-laki yang sholat di rumah ketika mendengarkan azan itu Nabi apa? Seandainya ini marahnya Nabi, seandainya saya diperbolehkan untuk membakar rumah bagi orang-orang yang tidak berangkat ke masjid, sementara di dalamnya ada laki-laki dewasa, maka akan membakar. Nabi saking tegasnya urusan sholat berjamaah bagi laki-laki harus di masjid. Makanya apalagi di perumahan masjid dari kelilingan bumi,
hubungi. Jadi ini menjadi PR bagi para suami kita, ya. Jadi PR bagi suami kita kalau mendengar masjid, apalagi di area yang begitu sangat ketat. Mungkin bukunya sudah menjadi sesuatu yang begitu ya masjid. Sementara yang tadi jawaban